Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Kemarin rada chaos nih pemberitaannya. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Dan insya Allah DPR RI-nya semua support, yang bisa dibantuin yuk kita bantuin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini masih dengan kehebohan fraksi PDIP yang walk out ya. Di video sebelumnya kita udah bahas, tapi di video kali ini kita mau bahas ada satu kader PDI Perjuangan yang beda sama rekan-rekannya ya. Justru kader satu ini pro dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Siapakah dia? Ya, kalian pasti ya banyak yang tahu lah ya. Ini figur senior dan juga terkenal ya. Dulunya artis juga ya. Maksudnya juga heran ya. Kok nggak ini ya? Nggak dimarahi emangnya sama ibu yang ya ibu utama ya. Ibu besarnya partainya ya. Oke, kita lihat saja video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk, kita lihat ya. Sebelumnya partai PDIP ini sangat keras ya, menentang KDM. Tuh. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Yuk, kita lihat ya begitu kerasnya PDIP terhadap silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo saya Ono Surono nih keluar juga nih. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara praksi, kami meminta ada klarifikasi dari gubernur. Jadi itu yang kemarin kita bahas ya. Tapi yang kita bahas kali ini ada salah satu kader yang beda ya. Yuk, siapakah dia? Ntar kita lihat dulu nih. Ono Surono nih. Misalnya jangan-jangan anak yang ini bukan yang beda. ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Lain kayak deui, lamun aya pemilihan gubernur di Jawa Barat, tong dibawaanah grup si Ono mah. Neteuli geuning jeleumana nepi ka ayeuna. Ini nanti akan kita lihat benar gak yang seperti Prof. Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul ngawur lagi ya. membentuk geng. Ngawur ya. Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Jangan Saya berpendapat begini, ya, maaf sebentar ya, saya agak ambil alih sedikit ya. Jadi saya mengharapkan kita bersama-sama di sini anggota dewan, dari partai politik, dari profesor-profesor ya, bahwa ini kita ada goal yang besar tahun 2045, oke? Di situ kita bagaimana menyiapkan remaja-remaja kita, bukan kita nanti pemimpin di 2045, pasti mereka. Mari kita
kalaupun ada kekurangan, Ya. mari kita rapikan sama-sama. Betul. Dari anggaran, dari sistem, sebagai profesor, bagaimana memberi arahan. Pak Kalau kita Iskandar, setuju, ini sebentar. Saya sepakat Pak, gini Pak. Sebentar, Makanya saya bilang tadi merekonstruksi peraturan Yes. perundang-undangan. Karena apa? Saya yakin undang-undang Sisdiknas, berbagai macam turunnya itu sudah dibahas lama. Iya, saya setuju. Melibatkan seluruh stakeholder, melibatkan juga ahli pendidikan, ahli anak dan sebagainya. Iya. Maka apabila ini ingin jalan, menurut saya kita lakukan dulu rekonstruksi hukum perundang-undangannya. Iya, itu Ini boleh. negara hukum, Pak. Iya, mari dibicarakan. Ya Mari. kan itu. Itu adalah tugas Iya. anggota dewan yang Ya, silakan, terhormat, jalankan semuanya ya, kan silakan. tugasnya dia. Namun tadi saya katakan ada kalimat besar. Ini adalah extraordinary action. Di mana berikanlah kesempatan ini, kita lihat, jangan kita berasumsi. Yang kurang mari kita perbaiki. Tapi goal kita bagaimana? Agar negara kita ini 2045 jangan mau ketinggalan dengan Asia Tenggara. Kalau perlu jangan mau ketinggalan dengan Asia. Saya sepakat Pak Iskandar. Terima kasih. Bonus demografi ini menjadi kekuatan kan itu Pak. Iya. Tetapi saya lebih setuju malahan tentaranya yang masuk sekolah. Iya tidak. Ya, ini hanya contoh aja ya, jangan-jangan salah anak satu kader yang keras ya gitu ya, memprotes kebijakan dari KDM ya. Nah, contoh ya. Ini contoh lagi nih, satu lagi. Ya. Ya. Keren, ya cek nang ono surono Ini komentarnya netizen dulu ya. Program barak militer Deddy Mulyadi nanti siswa keluar buat geng cenah. Lamun gitu carana pemikiran Mang Ono lain teu percaya karena program KDM hungkul, tapi teu percaya ka tim kesehatan, teu percaya ka tim psikolog, teu percaya ka tim materi, teu percaya ka TNI. Terus Mang Ono percaya ka saha? Mang Ono entong sok pesimis atuh aing kudu optimis bahwa barudak teh anu dibawa ke barak teh bakal berhasil, bakal lebih baik. Pokoknya semangat barudak. Untuk orang tua nu barudakna dititipkeun, ibu bapak geus bener nitipkeunna ka barak militer. Ini bahasa Sunda guys ya, kalian bantu terjemahkan ya. Sehat. Di kolom komentar ya. Geus tong nempo program-program TV anu masih ngaromongkeun hungkul. Tapi teuing kumaha aksina. Kitu tahnya warga Jabar. Oke, terima kasih. Keren. Ye cek Yuk, Mang kita Ono langsung aja Surono, ke ieu. sosok yang Mas Deu maksud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Om Jen sareng Oneng. Cek Oneng. Tahu nggak Cek Oneng? Cek Oneng tuh dulu favorit Om Jen waktu film di Bajar Bajuri. Nggak nyangka banget loh Om Jen sekarang nih ketemu langsung sama dulu yang sering nonton sama Om Jen, Ibu Dewan DPR RI Komisi 6 Rike Diah Pitaloka. Kacau Bupati. Hah? Apa? Apa Bang? Orang Manggilnya Oneng. Oneng kuat. Apaan Bang? Mau ngapain manggil gua? Bilangin emak lo. Iya, emaknya bawel lagi. Apaan? Ya, Nggak ngerti. kita kan mau ke sono, mau ke Kemana? barak militer. Lah iya ke barak militer, ngapain kita di sana? Mau liatin anak-anak lah, itu yang kemarin-kemarin yang kita bina. Iya, Yang yang Iya. dibinasakan ya. Ya enggak lah, itu mau pagi-pagi kasih makan, makanannya enak, subuh-subuh bangun, belajar, ceramain Itu mah sama cuma tempat doang kan. tempat sebenarnya. doang. Iya. Ya, kita lagi cari solusi karena apa ya, yang namanya aktivitas remaja tidak pada semestinya itu perlu ada Tuh, solusi. positif banget Kita ya. mindahin dulu dari lingkungan Rike Diah Pitaloka. ke lingkungan positif. Sekarang nih kelihatannya nih ya, yang tadinya males bangun-bangun subuh, pada bangun subuh giat banget.
Montok-montok ini sigap. kan kita ada metode baru yang sedang kami bersama Urun Rembuk nih semua yang ingin Jabar istimewa untuk sebetulnya bukan pendidikan militer, Bukan. lain, beda. ya, bukan Jabar. masuk barak militer lalu kemudian indoktrinasi militeristik, enggak, Lain. bukan seperti itu. Nanti kita akan lihat ini, tapi bertahap kita lagi cari solusi bahwa mereka juga akan disiapkan keterampilannya. Oh, Ini kan kolaborasi bagus Ini si ya. akunya juga lagi komunikasi dengan Nggak sekedar kritik kawasan-kawasan ya. industri, karena Jawa Barat itu adalah kantong industri nasional, tapi mereka anak muda susah yang gawe, malah dari luar Jawa Barat. Ada SDM yang harus disiapkan, bahwa mereka ini energinya luar biasa sehingga aktivitasnya kawas gitu. Mari kita salurkan nanti dengan pendidikan keterampilan melibatkan kawasan industri dan loba pabrik di Purwakarta ge. Tapi Betul nggak? tapi mentalnya kudu mental industri Mentalnya heula. itu Mental industri mental industri yang siap kerja, ada kedisiplinan. Kita dibantu oleh TNI dalam hal ini. Ada psikolog juga untuk pendampingan psikologis mereka. Guru BK aya. Guru BK aya. Pokoknya mah Hiji nyekel tiluan. biasanya di sekolah 2 guru BK untuk satu sekolah. Iya mah, 1 guru BK 3 anak. 3 anak, 1 guru BK 3 anak. Tinggal sekarang si akunya sama Om Jen, kembarannya si Ucup ini mikirin Kembarannya si Ucup katanya. aya pengembangan untuk kurikulum lanjutan jeung kawasan industri. Output nanya. Da kudu digarawe baru daftar ngame teu nganggur. Oh, ada telepon tuh ya. Nuhun. Siap. Mantap. Saya neng alhamdulillah pokoknya kayak orang Ya, dari ya. militer. Kita lihat video lanjutannya guys ya. Sampurasun. Om Jen. Nanti aja kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Dia kita loka. Hai besti-besti Love ya. Mau nengok anak-anak yang perlu pembinaan. Barudak istimewa. Saya mah selalu bilang Anak-anak istimewa gitu ya. Di barak nah, jam sakitnya biasa nama tidur siang Sampai jam 3. Oh gitu ya. di imah mah boro-boro Tidur siang sampai jam 3. Luar biasa guys ya. Ini nggak dikasih itu bari Ngobrolnya sama Jepang. Iya orang bari tembak. Tempat makannya anak-anak. Makan sehari 3 kali. Kasih vitamin nggak? Suaranya agak bisik-bisik. Volumenya dinaikin aja guys ya. Tapi ayo vitamin beres. Karena anak-anak tidur ya. Tidur siang. Pak pasti nggak orang tuanya anak-anak semua. Serius. Supaya pertumbuhannya baik, tidak seperti bupatinya. Bercanda. Supaya pertumbuhannya baik, nggak kayak bupatinya katanya. Zaman-zaman apanya saya barang dah. Kayak ruang kelas nanti. Jadi hak anak untuk istirahat kita kasih, hak makan bergizi kita kasih, hak kesehatan kita kasih, hak konseling kita kasih, hak belajar dari sekolahnya masing-masing kita kasih. Ya ini pembina-pembina ada 20 orang. Ya. Jadi sebenarnya ini untuk memang sejujurnya lah kita sedang mencari pola ya, mencari pola metode untuk sekaligus pendidikan mental dan karakter dan sekaligus persiapan mereka untuk bisa menjadi tenaga pembangunan. Ya. Benar tuh? Bahasanya Ini mah mereka berubah dulu dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Itu aja dulu tahap pertama ya. ini untuk di sini untuk anak SMP ya. SMP di sini. Anak SMP. SMA-nya dibawa ke Rindam 3 Siliwangi. Jadi kita saling urun rembuk nih ya Kang modelnya ya. Ya. Dan si akunya sedang berkomunikasi dengan kawasan-kawasan industri Desti untuk Nanti yang kalau SMA kita bisa salurkan. Jadi dari SMP ini Pak Bupatinya kita ini sudah mengeker kenalnya. Ngeker, pokoknya gitu lah, dikeker-keker. Anak-anak ini kira-kira nanti penjurusan minat dan bakatnya itu dimulai dari SMP. Ya. Tapi syarat utamanya adalah penguatan mental. Penguatan mental. Karena itu dulu syaratnya itu dulu. Penguatan mental, lalu kemudian si aku sedang mulai merancang
bagaimana nanti ada SMK yang terintegrasi dengan Nah, kawasan industri. gini luar biasa. Dengan kawasan industri itu kurikulum pendidikannya vokasi, tapi yang kurikulumnya sudah dipersiapkan dengan kawasan industri gitu ya kan ya. Selanjutnya kita begitu. Dan ada kedisiplinan. Ini kan sebetulnya kenapa si aku bilang mereka adalah anak istimewa, karena anak-anak seperti ini sebetulnya energinya besar. Dan biasanya anak-anak yang cerdas. Dan keberaniannya jauh lebih. Keberaniannya lebih. Yang lain. Jadi ada pendidikan untuk karakter, bela negara, semua mental itu dibantu oleh besti-besti TNI. Dan di sini ada konseling satu guru BK pegang 3 anak. Biasanya satu sekolah kan 2 sampai 3. 2-3 gitu aja biasa. Guru BK pegang 3 anak. Satu guru BK pegang 3 anak supaya benar-benar secara psikologis juga dikuatkan. Jadi ada kekhawatiran nih Kang. Mini ICU ada. Mini ICU tuh kita siapin Untuk persiapan UKS-nya ya. Untuk kesehatan. Disiapin mini ICU. Unit kesehatan. Kalau si akunya bantuin setup perpustakaannya gimana? Nawarin bantuan terus ya, Burike malah. Mengkritik tapi juga memberi solusi juga gitu loh. Sebagian boleh. Nah itu buku tuh, nanti tetehnya kirim buku lagi, boleh. Jengrakna ulah. Jengrak jeung segala rupa. Oke. Jadi ini ada yang bertanya, Teh Oneng nggak diundang dulu kan baru turun, bertanya dengan nada do. Kira-kira ya. Yang hujat kemarin lagi ngumpet di mana ya? Ya, pada intinya seperti ini guys ya. Bu Burike Diah Pitaloka itu melihat program ini adalah program yang bagus, tetapi juga bukan program yang sempurna. Makanya beliau sebagai anggota DPR RI itu melihat ada sisi-sisi yang masih kurang, dan sisi-sisi yang kurang tersebut lah Burike masuk ya gitu ya, memberi masukan, memberi bantuan ya, mengkritik, oh ini kurang kayak gini, ini kurang kayak gini, ini kayak tadi ya, beliau akan menyusun konsep dengan SMK ya, penjurusan lebih dini, anak-anak sejak SMP dan sebagainya ya. Lalu ada perpustakaan ya, beliau mau merancang perpustakaan buat mereka ya. Jadi malah melengkapi gitu ya. Yang kurang-kurang ya dilengkapi ya. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang kritik ya, kritiknya itu kurangannya itu ya dilengkapi aja ya. Enak ya kayak Burike kayak gini ya. Jadi terjadi sinergi ya antara Bupati Purwakarta ini dengan anggota DPR RI ya. Nggak kayak yang yang kemarin ya, nggak usah dibahas lah ya. Oke, lanjut ya. Ini dari akunnya Burike sendiri ya. Kemarin rada chaos nih pemberitaannya. Iya cina barudak di Jawa Barat rek dinaonkeun asup untuk diapakan dimasukkan ke barak militer. Jadi ini hanya tahap awal, hanya 20 hari karena harus dipersiapkan mental mereka. Jujur aja kalau si akunya memang harus diputus dari lingkungan yang quote and quote membuat anak itu ini yang disetujui oleh Burike dengan metode pelatihan lingkungannya militer dipindah dulu seperti yang dipraduga beberapa pihak. Assalamualaikum besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Jabar Istimewa, anak Purwakarta bangkit maju sejahtera. Ada di Resimen Armen 1 Sirayuda Kostrat Barak Militer. Ini anak istimewa ya, yang kemudian diarahkan ke sini untuk dilatih mentalnya dan dititipin oleh orang tuanya. Dan orang tuanya yang mengantarkan sama sekolahnya. Kemarin rada chaos nih pemberitaannya. Iya cina barudak di Jawa Barat rek dinaonkeun asup untuk diapakan dimasukkan ke barak militer.
Jadi ini hanya tahap awal, metode dari Gubernur Jabar, kemudian beberapa kepala daerah, dan insya Allah DPR RI-nya semua support, yang bisa dibantuin yuk kita bantuin. Amin. Ini tahap Support awal, lah, support hanya 20 ya. hari, karena harus dipersiapkan mental mereka. Jujur aja kalau si akunya memang harus diputus dari lingkungan yang quote and quote membuat anak Ya, itu betul, bermasalah. bermasalah dengan metode pelatihan militer seperti yang di Betul ya, lingkungannya dulu ya diamankan tapi ya. di sini kemudian dititipkan orang tuanya, ada pendampingan penuh dari psikolog juga, satu guru BK pegang 3 orang anak, kemudian ada guru yang datang karena ini anak SMP, semua pelajaran dilakukan di sini. Ujian di sini ya, dengan guru-gurunya yang juga datang. Tapi ada pelatihan pendisiplinan dari besti-besti di TNI. Ya, jadi insya Allah selesai tahap pertama. Tahap kedua mereka akan pindah ke SKB. Sekolah Sanggar Kegiatan Belajar. Sanggar Kegiatan Belajar, ada asramanya? Ada Di daerah mana? Ada di Purwakarta. Untuk dilatih? Nah, kalau di sini TNI-nya 20 orang, di SKB TNI-nya 5 orang. 5 orang. Iya. Dan pelajarannya tetap pelajaran sekolah, tapi ditambah dengan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, budi pekerti, dan pelajaran dan keterampilan menuju persiapan bentuk mental industri. Karena harus siap untuk masuk kerja. Apakah mereka nanti entah mau sekolah kedinasan, tapi barangkali tidak semua kedinasan. Dan Jawa Barat ini adalah kantong industri, tapi cari kerja susah. Sebenarnya bukan cari kerja susah, matching antara SDM dengan kebutuhan dari industrinya belum pas. Nah, dari Purwakarta, setidaknya Purwakarta, Karawang, Bekasi ini yang dapil si akunya di backup oleh gubernur dan juga para bupatinya di 3 kabupaten ini. Dan saya udah mulai membangun komunikasi dengan kawasan yang memiliki SMK. Kita akan coba untuk nge-bridging, menjembatani dari anak-anak istimewa ini. Kita akan melihat bagaimana cita-cita yang namanya bonus demografi itu harus dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan, mentalnya tidak kuat, tidak punya mental dan kedisiplinan, cinta tanah air, cinta keluarga, maka bonus demografi jangan dibanggakan, itu pasti ujungnya jadi bencana demografi. Kita nggak mau terlambat, nggak apa-apa. Makanya kita ngambil langkah-langkah seperti ini, karena ini adalah langkah-langkah yang menurut kami agak langkah progresif lah. Terus lah, lu bisa gancang-gancang, yang bisa cepet-cepet mumpung masih ada umur, ada jabatan ya. Dah gitu nage pas kibra kan lamun teu dilatih ku TNI mah baris mah lempeng-lempeng nya. Urang kan mun baris teh kieu, Pak. Tadinya rek jadi pas malah bercanda mereka ya. Iya, dah urang gara-gara tadi latih ku TNI. Kurang gaul jeung TNI, Pak. Jadi intinya gini, nggak apa-apa kalau ada yang kasih masukan. Iya, kita terima. Insya Allah Pak Gubernur terima, Pak Bupati terima, dengan senang si hati. akunya juga terima. Oke, lalaunan, tapi ya semua justru itu tanda sayang dengan Jawa Barat ya. Tanda sayang, terima kasih untuk masukannya, untuk kritiknya. Nah, ini kan udah dibocorin dikit-dikit nih sama Pak Bupati yang mungil ini, ya, yang seperti rantang ini. Kamu katain aku oneng sih, jadi onengku keluar. Nah, jadi ini udah mulai sok atuh bantuin yang bisa bantuin kementerian, lembaga, semua. Pabehan. Kan sudah mau ada contoh sekolah rakyat. Terus lah mulai dia di Karawang, Bekasi, Purwakarta. Ya. Di kudu hese. Iya. Tanah ada ya lahan. Industri bisa bantu. Tinggal dibantu sekarang fisiknya, fasilitas yang lengkap, ada laboratoriumnya. Pokoknya barudak dijamin itu bukan hanya pendidikan akademik tapi mental, spiritual. Sing jadi jelema nu cager, bager, bener, pinter, tur singer. Ya, perilaku anak Indonesia hebat. Iya, jangan sampai kebling. Terima kasih Pak Bupati. Tetap semangat dan terima kasih buat semua besti yang sudah kritik, kasih masukan, kasih kritik terus supaya kami diperbaiki. Supaya kita ada penyempurnaan dan karena kalau Pak Bupati ini tidak dikritik makin sulit. Kritik aja terus. Supaya naon? Supaya ceot. Terima kasih besti-besti. Mantap ya. Jadi wah, ini luar biasa. Ini kolaborasi yang diharapkan oleh masyarakat seluruh Indonesia bahkan ya. Jadi diharapkan DPR itu turun langsung lihat ya, apa yang kurang, barangkali bisa bantu ya. Dikritik ya dibantu gitu ya. Jadi bukan sekedar kritik yang tujuannya untuk menjatuhkan gitu ya, atau sekedar beda
mentang-mentang beda partai, beda haluan gitu ya. Ini dibuktikan dengan Bu Oneng nih ya. Enggak ya, walaupun partainya di Jawa Barat tuh berseberangan ya dengan gubernur terpilih, tapi Bu Oneng tetap profesional ya. Jadi mewakili rakyatnya yang memilihnya ya di dapil beliau ya, salah satunya di Purwakarta. Ya, seperti itu seharusnya anggota DPR dan DPRD. Aduh, kenapa kok rasanya setiap ada apa-apa harus satu suara, satu partai itu ya. Orangnya ada 100, semua suaranya sama semua. Masa semua itu template ya mikirnya, ya kan? Pokoknya yang ketuanya mau gini, semua harus kayak gini ya. Harusnya kan punya pemikiran masing-masing kan? Ya, itu loh. Ini nyatanya Bu Rieke Diah Pitaloka nih. Waduh, nih Mas Dew curiga nih, jangan-jangan bahaya ini ya. Takutnya ntar jangan sampai lah ya Bu Rieke ya, harus tetap di DPR RI. Jangan sampai kena sepak nanti. Oke guys ya, itu tadi ya sepak terjang Bu Rieke Diah Pitaloka yang begitu berjiwa besar ya, turun langsung mengkritik tapi juga memberi solusi. Luar biasa pokoknya. Harus banyak anggota DPR yang seperti ini ya, ataupun anggota DPRD ya, khususnya Jawa Barat. Oke, kita di video berikutnya masih ada video menarik lainnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.